Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini, kami melakukan kunjungan kerja ke SMP Ibnu Sina, Cilengsi. Dalam rangka pengenalan dan sosialisasi produk pembiayaan KSPPS Hidmatul Ummah. Terlihat tampak gedung sekolah di pinggir jalan dengan keadaan gedung permanen tentunya nyaman bagi anak didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pada hari itu kami bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Bapak Muhammad Alfizan Adib Noval SPD beserta jajaran guru yang siap mengikuti acara tersebut. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Alfizan Adib Noval SPD. Bapak Ibu, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Erik Karis Mariansa. Ya, terima kasih Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya ketemu Pak ya. Bisa ketemu di sini. Berapa lama? Di bawah Pak? Lumayan. Alhamdulillah. Jadi sekilas mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama saya Erik. Saya di Hidmatul Ummah ini mungkin sudah sekitar 12 tahun. Kalau kita di sini adalah koperasi. Jadi kalau koperasi ini adalah lebih spesifiknya, jadi dari anggota untuk anggota. Feedbacknya apa? Semua akan kembali ke anggota di sini. Nah, kita di sini lebih spesifiknya dari Koperasi Syariah Hidmatul Ummah. Kantor kita di mana? Nah, di sini kita kantor pusatnya di Cibungkulan di Jalan Raya Cemplang di sini. Nah, dekat sekali dengan kaki Gunung Salak. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya pernah ke wisata ke Gunung Salak, kalau misalnya istilahnya ke Bedeng, ke Curug-Curug ya, ke air terjun, nah kurang lebih dekat di situ. Jadi tempatnya itu enak, adem. Ya, di situ kantor pusat kita dan juga kantor layanannya. Nah, yang kedua kita juga ada kantor layanan di Pamijahan, itu sama. Hampir sama jaraknya itu sekitar 15 km dari kantor pusat. Kita memang masih daerah sana gitu. Nah, yang kedua kita kantor layanan KTR. Kalau KTR ini kelompok. Nah, kita ini sebenarnya yang sedang berjuang untuk memberantas yang namanya bank emok itu biar bisa masuk ke koperasi syariah ya. Itu next Pak Yosef. Nah, saya kira yang sejarah terlalu inilah. Next nah ini. Nah, kalau untuk kita awalnya ini itu badan hukumnya BMT, jadi Baitul Mal wa Taqwim Hidmatul Ummah. Di sini kita berdiri tahun 1995. Dulu sifatnya itu KSM, bukan koperasi. Kita nggak ada badan hukum, gitu. Jadi hanya kelompok swadaya masyarakat saja yang dipimpin oleh beberapa para ulama, gitu. Jadi ya tadi ya melihat dengan keuangannya sekitar, dengan banyaknya praktek-praktek yang memang tidak sesuai syariah. Nah itu kita dibentuk di situ. Nah karena dari 95 sampai 98 kita badan hukumnya adalah tadi hanya KSM saja, kelompok swadaya masyarakat. Tapi alhamdulillah di tahun 1998 kita udah punya payung hukum. Payung hukumnya itu koperasi. Itu Koperasi Hidmatul Ummah atau KBMT Hidmatul Ummah. Tahun 2015 di sini kita berubah lagi menjadi KSPPS Hidmatul Ummah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hidmatul Ummah. Jadi jangan disebut KPPS Bu ya. Nah, sekarang lagi zaman tuh, Pak KPPS ya. Oh, KPPS itu mah kalau nggak pemilu ya koperasi susu itu mah gitu kan. Itu jangan gitu. Kita KSPPS. Nah, ini jajaran pengurus. Nah, kebetulan di kita mayoritas adalah pendidik. Ya, jadi pendidik dan juga mempunyai basic bisnis. Sama seperti mungkin dari halnya Bapak dan Ibu ya. Di sini kita basicnya pendidik. Ini ketua kita Bapak Dr. Saji Kosasi. Beliau juga sama. Dia sebagai salah satu dosen di STAI Al-Karimiyah ya? Di Al-Karimiyah. Dia juga salah satu dosen. Bapak Haji Dudin sebagai sekretaris dan
Bapak Dr. Zafrudin. Nah, kalau Bapak Zafrudin ini itu bisa dibilang salah satu dewan syariah yang sudah mengisi materi di tingkat provinsi. Jadi ada yang beberapa yang belum bisa hijrah biasanya itu dibantu oleh Bapak Zafrudin ini. Next. Nah, ini jajaran pengawas juga sama ya. Kita ada sama dari dunia pendidikan, dan bedanya kalau koperasi syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Kalau koperasi yang lain itu enggak. Karena selalu aktivitas kita itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Lanjut, nah itu jajaran manajemen. Nah, tadi mungkin secara rinci nanti dengan Pak Yosep. Kalau saya di sini hanya untuk gambarannya saja beberapa produknya di kita. Jadi yang pertama ada produk penghimpunan dana, yakni produk simpanan. Ada diantaranya simpanan anggota yang bersifat simpanan pokok dan simpanan wajib karena kita koperasi. Ada juga simpanan sidik. Simpanan sidik ini simpanan sukarela. Ada juga simpanan Idul Fitri, haji dan umroh, kurban, walimah, hitanan, pendidikan, hunian, dan berjangka. Nah, untuk berjangka ini biasanya sering disebut dengan deposito. Nah, ketika memang Pak deposito di sana gedean mana nih sama yang di lembaga keuangan, gitu kan, yang lain. Kalau misalnya dilihat pembiayaan, kita ada namanya produk kerjasama. Di sini ada mudharabah dan musyarakah, ada juga jual beli. Di sini ada murabahah, istisna, dan juga salam. Dan selanjutnya ada investasi. Produk pinjaman juga ada Fardul Hasan, dan juga jasa-jasa layanan yang lainnya. Next. Nah, ini kita juga alhamdulillah telah bekerja sama dengan beberapa travel ya, yang memang saat ini kita bekerja sama dengan PT Marco dalam hal untuk travel, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan ini data yang mungkin belum saya update ya. Ini udah ada 45 jamaah. Padahal kita baru bekerja sama berapa tahun ya? Gak terlalu lama ya. Iya, udah hampir 3 tahun alhamdulillah gitu. Dan rata-rata memang anggota yang memang niat gitu kan untuk melaksanakan ibadah umroh, dia membuka simpanan. Ketika memang sudah cukup, kita langsung fasilitasi dengan yang tadi itu. Nah, ini beberapa kantor kita layanan. Ada layanan kantor yang pertama yang di sebelah kiri atas itu kantor pusat, yang di bawah itu kantor untuk kantor kelompok. Nah, itu yang di tengah-tengah itu baru launching Februari yang kemarin. Itu adalah kantor UMKM kita. Jadi koperasi itu bukan hanya meminjamkan dan simpan pinjam saja, tapi kita juga buka wadah untuk UMKM di sini. Itu, dan selanjutnya yang samping lagi itu cabangnya. Nah, ini beberapa penghargaan mungkin yang bersifat personal dan juga kelembagaan. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, ketua pengurus kita itu sudah masuk sebagai tokoh koperasi di tahun 2024 ini. Yang kemarin itu diserahkan kalau nggak salah oleh masih Pak Iwan ya, yang bupatinya ini. Itu secara penghargaan. Nah, ini kita juga masuk ke dalam 10 besar unggulan koperasi syariah tingkat Kabupaten Bogor. Kalau kemarin itu kalau nggak salah itu tingkat kedua ya, kedua kita dari Kabupaten Bogor. Nah, dengan adanya seperti ini itu semakin lebih dipercaya oleh masyarakat. Jadi karena banyak sekarang ini yang koperasi-koperasi yang sifatnya bodong gitu, nggak bisa mengembalikan ke masyarakat gitu. Nah, ini kita di sini sudah ada buktinya bahwa kita memang diketahui dan memang diapresiasi oleh dinas koperasi juga. Itu mungkin itu dari saya sedikit pengantar berkaitan dengan koperasi Hidmatul Ummah ini. Untuk selanjutnya berkaitan dengan produk, silahkan kepada Pak Yosep, mangga. Lanjutkan materi ini, saya ingin bertanya dulu, di antara Bapak Ibu yang sudah melakukan pinjaman di konvensional atau pembiayaan di bank syariah atau koperasi syariah, kira-kira siapa yang sudah punya pengalaman? Dari mulai Ibu sudah punya pengalaman melakukan pembiayaan di keuangan syariah? Belum? Ibu, bukan? Belum? Ibu yang di depan? Yang di belakangnya? Ibu kacamata belum? Ibu jadi sama? Belum. Saya mohon maaf belum bisa menyebutkan namanya karena saya belum berkenalan gitu ya. Kalau Bapak belum juga. Di belakang Bapaknya?
Oh belum pernah. Di belakang bapaknya lagi? Masih kecil. Oh belum pernah. Bapak? Kerjasama? Sudah? Oh belum pernah juga. Bapak? Belum pernah. Bapak? Belum pernah. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa kita belum pernah? Apakah kita takut? Begitu ya? Oke ya, kami hadir di sini. Bagaimana kita setidaknya memberikan solusi bagi bapak dan ibu yang ingin menggapai cita-citanya, yang mau melanjutkan pendidikan atau yang belum mempunyai rumah, ingin membangun rumah, kemudian biayanya belum cukup, kami bisa memfasilitasi dengan catatan. Dengan catatannya apa? Setiap kali kita melakukan pembiayaan atau pinjaman, yang pertama yang dicek adalah BI checking. Supaya kita kan namanya marketing khidmatul rumah itu ada tugas Bapak Ibu. Tugasnya adalah sambil berdakwah gitu. Mungkin pada dasarnya kita sudah mengetahui tentang riba itu seperti apa gitu. Dan itu semuanya life is choice ya, pilihan gitu. Kalau misalkan kita memilih untuk syariah, ya mudah-mudahan itu terkait dengan syariah. Kemudian apa sih yang membedakan antara syariah dengan konvensional? Itu jadi pertanyaan banget gitu bagi kita. Sama-sama uang-uang juga kita beda. Contohnya, Ustaz Arya pengajuan pembiayaan boleh nggak Ustaz Arya? Ya, Ustaz Arya butuh pengajuan pembelian motor. Teknisnya bagaimana? Jadi kita harus mengetahui dulu kebutuhan dari Ustaz Arya. Ustaz Arya butuhnya motor MS, kemudian kita survei analisa ternyata layak. Layak dalam hal ini ilmunya, layak secara kemampuan dan layak secara kemauan. Bukan hanya mau, tapi nggak mampu untuk membayarnya, itu pun tidak akan di-ACC. Karena ada dalam suatu keterangan dalam hadisnya la tabi malaisa inda. Jadi jangan kamu jual sebelum kamu memiliki barang. Itu konteks dasar dari prinsip murabahah dalam jual beli gitu. Kalau kita belum memiliki barang, ya nggak boleh dijual belikan. Karena apa? Ini bukan milik hak kita. Harus kita beli dulu, baru kita jual. Maka dari itu saya beli ke dealer dulu, sudah saya beli dari khidmat rumah, saya jual ke Ustaz Arya. Itu perbedaannya, bisa dipahami. Ya. Misalkan Ustaz Arya ada teman mau minjem 1 juta, dikasih Ustaz Arya, kamu balikin 1.100.000 ya. 100.000-nya adalah tambahan, sudah termasuk riba. Kemudian apa hukumnya? Dirhamun riba yaqulu rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittati wa salasina jannatan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu praktik riba, kemudian kita makan, seperti dosanya 36 kali berzina. Oke. Kemudian prinsip maksud utang piutang juga gitu. Kemudian ada juga anggota kami, Bapak Ibu, mereka ingin melaksanakan ibadah umroh. Kemudian mereka mempunyai tabungan hanya setengahnya saja ke rumah juga gitu. Saya punya 10 juta, biaya umroh 25 juta, sisanya 15 juta silakan pengajuan khidmat rumah gitu. Itu bisa. Jadi kita nggak perlu menunggu tabungan kita sampai puluhan tahun. Jadi kita percepat saja gitu. Yang penting kita sudah melaksanakan ibadah umroh. Gitu. Bisa dipahami? Okay. Ketika kita kekurangan biaya untuk membangun rumah, anggaran kita, budgeting kita 100 juta, kemudian kita punya 50 juta, sisa 50 jutanya bisa pengajuan ke khidmatul rumah. Itu bisa. Cicilannya berapa tahun maksimal? Maksimal 5 tahun maksimalnya. Ada yang sudah punya rumah atau yang belum punya rumah? Yang belum punya rumah? Aku belum. Ustaz, apa Ustaz? Namanya siapa? Zikrul. Nah, Zikrul. Nah, dalam sistem ekonomi kita harus memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primernya sandang, pangan, dan papan. Termasuk rumah adalah kebutuhan primer. Jadi nggak mau. Jadi Ustaz Zikrul sudah memikirkan saya harus punya rumah, sedangkan gaji saya di sini. Nah kemudian gimana caranya? Saya harus bisa konsultasi dengan Ustaz Hafizan. Ustaz, gimana Ustaz kalau anak mau ngajuin ke rekan antum, bisa nggak gitu? Selama Ustaz Hafizan meng-ACC dan nanti gajinya itu bisa dipotong langsung oleh Ustaz Hafizan, kemudian pembayaran asuransi kami itu bisa gitu. Ya mudah-mudahan tahun ini dalam waktu 2 bulan ini Ustaz Zikro bisa mempunyai rumah, amin gitu. Wasilahnya dari siapa? Pengajuan gitu, maksudnya kan begitu ya Ustaz ya. Yaitu adalah suatu kebutuhan. Artinya apa? Kalau kita nggak mempunyai modal sendiri dan kita harus mempunyai modal dari orang lain atau pinjaman. Kemudian ada yang sudah ini mau S2 mungkin, yang apa mau biaya pendidikan gitu. Hah? Oh, sepeda listrik. Bisa, sepeda listrik juga bisa, ya gitu ya.
Yang tadi saya ini apa? Kita hadir datang ke sini untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Dewan Guru khususnya Ibnu Sina. Kemudian ada juga pembiayaan yang dana bos Bapak Ibu. Misalkan nih gaji di sini dana bosnya turun, kemudian dipikirkan oleh ketua yayasan atau kepala sekolahnya, kemudian berpikir gimana caranya supaya gaji guru ini tercover, biaya operasional tercover. Solusinya adalah dana talangan dana bos, dan kita pun sudah membiayai beberapa sekolah. Gitu. Tentunya kita harus mengetahui saldo dari dana bos itu sendiri. Contohnya di saldo tabungan di BJB itu sudah ada saldo yang didapat adalah 200 juta misalkan, kemudian dananya belum cair, kemudian kita bisa ACC kurang lebih 80% dari 200 juta gitu. Dan itu sudah dilakukan. Artinya dari pihak Dewan Guru itu tidak ada kekhawatiran untuk masalah gaji karena sudah tercover oleh hikmat rumah. Ketika cair dari dana bosnya baru langsung pencairan atau pelunasan ke hikmat rumah. Pernah mengalami kendala gaji? Alhamdulillah enggak ya. Ya kalau misalkan mau ditambahin lagi gajinya silakan juga nanti biaya dana talangan, dana bos itu bisa gitu ya. Kemudian untuk pembangunan sekolah, kemudian pembangunan instansi itu bisa juga itu pengajuan. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena kita mempunyai prinsip pembayaran itu ada yang reguler dan ada juga yang temporer. Maksud dari reguler itu dibayar setiap bulan, kemudian ada yang temporer, maksudnya apa? Itu dibayar per tempo. Contohnya kita hanya butuh 10 juta, kemudian kita ada sumber dananya dan kita hanya mengembalikan pokoknya itu di 3 bulan. Bulan pertama bayar marginnya, bulan kedua bayar marginnya, dan bulan ketiga bayar pokok dan marginnya. Itu dana. Butuh pembiayaan rumah, pembiayaan motor juga ya. Kalau misalkan ada anak kita yang mau sekolah, kemudian ada saudara kita yang mau pembiayaan, boleh nanti ke khidmat rumah. Bagaimana dengan persyaratannya? Nanti kita kasih dengan brosurnya, dan kita juga ada perhitungan angsurannya. Untuk masalah margin itu bisa adanya negosiasi. Apa sih margin? Adalah keuntungan, selisih keuntungan dari pembiayaan tersebut. Tadi di awal saya kira nanti bisa dipelajari di brosur yang akan kita kasih ke rekan-rekan. Dalam urusan ini sedikit karena kita marketing bagian dari dakwah. Kemudian kalau kita punya hutang, kemudian kita belum bisa membayarnya, kita ditagih-tagih oleh yang memberikan hutang, solusinya juga bisa pengajuan ke kita. Ya, ibu misalkan, ibu punya hutang ke saudara, contohnya 100 juta, gitu ya. Kemudian ditagih sama si memberi hutang, kamu harus bayar bulan ini. Kita kebingungan, mau kemana gitu. Sedangkan kita nggak punya uang sebanyak itu, kita maunya dicicil, itu bisa juga. Namanya akarnya khiwalah, pengalihan hutang. Oke ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, bisa ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan. Saya kira karena slide-nya banyak Bu, slide-nya banyak. Cuma saya nggak akan membedah karena waktunya pun sedikit. Cuma kalau nanti ke depan sekiranya butuh nanti konsultasi, bisa hubungin saya ataupun bisa menghubungin ke Ustaz Alfizan atau Pak Erik. Gitu ya. Misalkan ada sahabat kita, ada saudara kita, kemudian dia kesulitan, itu nggak jauh masalahnya dengan hutang. Ada saudara kita, ada teman kita hidupnya susah, sulit, coba tanya, kamu punya hutang nggak? Pasti mereka itu menjawabnya punya hutang. Kemudian kita tanya lagi, dibayar nggak? Nggak dibayar. Maka dari itu kalau kita punya hutang, konsekuensinya harus dibayar gitu. Dalam keterangan hadisnya dijelaskan, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu islafa aslafahu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang, yang ingin membayarkannya, Allah yang akan membantu membayarkannya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang, yang ingin membinasakannya, dia nggak mau bayar, dia kabur, Allah akan membinasakan usahanya. Maka dari itu kalau ada anak SMP kemudian belum membayar, itu bagian daripada hutang. Jadi itu harus perlu ditagih. Kalau nggak ditagih nanti kasihan sekolah dia, karir dia, namanya hutang. Itu perlu disampaikan. Jangan iya aja, perlu disampaikan kepada wali muridnya, ya, ke walinya sampaikan ini namanya hutang. Oke. SMP Ibnu Sina dalam waktu 5 tahun ke depan saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Ustadz Muhammad Alfizan Adi Novel ini semakin berkembang. Karena saya tahu banget
karakternya beliau, dia berani orangnya, dia itu memperjuangkan hak-haknya teman-temannya, saya paham, dan orangnya pun amanah. Kalau sudah amanah nih Bapak Ibu pimpinannya, insya Allah rezeki akan datang. Al amanatu tazribul rizqa wal khiyanatu tazribul faqra. Jadi kalau sudah amanah, rezeki itu akan datang kepada kita dan sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama dulu ya. Mantap ya. Acara foto bersama ini sekaligus menutup acara pengenalan dan sosialisasi produk pembiayaan KSPPS Khidmatul Ummah. Semoga SMP Ibnu Sina menjadi sekolah yang mengorbitkan anak didik yang cerdas dan berakhlakul karimah. Demi menatap Indonesia Emas tahun 2045. Salam sukses dan sehat selalu, berbakti berkarya untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas.